Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Gadis Remaja yang Diperkosa. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Gimana ini bapak-bapak? Apa yang harus kita lakukan? Sebaiknya kita berpencar saja, jangan berkumpul seperti ini. Ayo cepat. Karena tidak menemukan apa-apa di sekitar tempat itu. Alhasil para warga itu berpencar dari tempat tersebut. Mereka semua nampak berpencar dari tempat itu, mencari seseorang yang mereka anggap orang jahat yang bertindak semena-mena di sekitar tempat itu. Mereka semua sangat kompak dalam menjaga keamanan kampung mereka. Hampir setiap hari, para warga itu memang selalu keliling di setiap jalan demi menjaga kampung mereka tetap aman dari pencuri maupun maling yang memasuki kampung mereka. Bruk. Laira nampak menjatuhkan tubuh Dani ke tanah. Terlihat saat ini ia membawa Dani ke sebuah hutan yang gelap dan menyeramkan. Aku di mana ini? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membawaku ke sini? Diamlah. Tujuanku membawamu ke sini agar aku lebih leluasa menyiksamu. Laira tertawa melengking sambil menatap tajam ke arah Dani. Jangan, aku mohon jangan melakukan hal itu padaku. Kasihanilah aku mohon maafkanlah kesalahanku dulu yang telah kuperbuat. Percuma kamu mohon 1000 kali pun semuanya sudah terlambat. Karena aku tidak akan memaafkanmu. Simpan kata maafmu itu. Aku tidak butuh kata maaf darimu. Apa kau pikir dengan kata maaf bisa mengembalikan nyawaku yang telah kau renggut paksa? Tolonglah maafkan aku. Aku menyesal melakukan itu padamu. Tidakkah kau seharusnya memaafkanku? Tidak akan pernah. Tidak adil rasa nyawa dibalas dengan kata maaf. Nyawa harus dibalas dengan nyawa. Laira berucap sambil mencekik leher Dani dan membawanya ke udara. Seketika itu Laira pun langsung membaskan Dani ke tanah dengan sangat keras. Lalu ia kembali mengangkat Dani tinggi-tinggi dan bruk, ia kembali membanting tubuh Dani ke bawah dengan keras. Tak ada rasa penyesalan. Justru Laira nampak tersenyum senang dengan darah yang terus menetes yang berasal dari mulutnya. Hentikan penyiksaan ini, aku mohon. Dani nampak memohon kepada Laira sambil meringis kesakitan yang teramat pedih yang ia rasakan. Sekarang, nyawamu ada padaku. Apakah ada pesan terakhir sebelum kau mati? Laira tersenyum menyeringai yang nampak begitu menyeramkan. Tidak, jangan bunuh aku. Saya mohon kasihanilah aku. Dani nampak memelas berharap Laira tidak menyiksanya lagi. Namun semua itu seakan percuma karena Laira larut dalam dendamnya. Sepertinya tidak perlu lagi karena sebentar lagi kau akan mati, pria laknat. Laira kembali mencekik leher Dan. Kali ini ia mengangkat Dani sangat tinggi sejajar dengan pepohonan yang ada di sekitar tempat itu. Lenyaplah kau dari dunia ini, manusia brengsek. Laira langsung menancapkan tubuh Dani pada ranting pohon. Seketika itu Dani pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi mengelantung di atas dengan dada yang tertancap ranting pohon, serta mengeluarkan darah segar yang terus mengalir ke bawah dengan sangat deras. Laira nampak begitu senang melihat kondisi Dani yang begitu mengenaskan. Akhirnya, kau lenyap juga di tanganku. Dengan ini semua dendamku sudah terbalaskan pada kalian semua, dan aku bisa lebih tenang kembali ke alamku. Laira tersenyum puas karena satu persatu dendamnya sudah terbalaskan. Dan kini para pelaku yang telah merenggut nyawa hingga kesuciannya telah lenyap di tangannya. Tiba-tiba Laira langsung menghilang dari tempat itu meninggalkan Dani yang sudah tak bernyawa lagi dengan kondisi yang begitu mengenaskan.
Singkat cerita, keesokan harinya, di sore hari yang cerah, terlihat Laira sedang berada di dalam kamar bersama dengan Lira. "Lira, ada sesuatu yang ingin Mbak sampaikan padamu," ucap Laira pada adiknya yang tengah rebahan di atas ranjangnya. "Sesuatu apa, Mbak? Katakanlah sekarang," tanya Lira yang menanggapi perkataan kakaknya sambil duduk di sampingnya. "Semua misi Mbak yang ada di dunia ini sudah selesai. Dendamku pada para pria laknat itu sudah terbalaskan. Mungkin sudah saatnya Mbak kembali ke alamku dengan tenang." "Maksudnya, Mbak mau pergi ninggalin Lira?" Laira nampak mengangguk pelan tanpa berkata apapun. "Jangan, Mbak. Mbak Laira jangan pergi. Mbak harus tetap di sini. Mbak Laira nggak boleh pergi." "Maafkan Mbak Lir, Mbak harus pergi. Di sini Mbak sudah tiada berarti lagi karena semua dendam Mbak sudah terbalaskan." "Jangan pergi, Mbak. Apa Mbak Laira sudah tidak sayang lagi sama Lira? Mbak tega mau ninggalin Lira?" Seketika itu Lira langsung memeluk kakaknya. Ia merasa sedih karena kakaknya akan pergi meninggalkannya. "Bukannya Mbak nggak sayang gitu, Lir. Mbak sayang kok sama Lira. Maafkan Mbak Lir. Mau bagaimanapun Mbak harus pergi karena tempat Mbak bukan di sini. Lira harus yang ikhlas ya. Mungkin ini sudah saatnya kita harus berpisah." Lira tak berkata apapun. Ia nampak terus menangis di pelukan kakaknya. Baginya itu hal sangat menyakitkan jika harus berpisah dengan sang kakak. Keduanya nampak larut dalam pelukan. "Baiklah, jika memang itu yang terbaik untuk Mbak. Lira hargai keputusan Mbak Laira. Insya Allah Lira ikhlas melepas kepergian Mbak." Lira nampak pasrah sambil mengusap sisa air mata yang membasahi pipinya. "Lira, ingat baik-baik pesan Mbak. Jika suatu saat nanti di antara kedua orang tua kita telah tiada, kamu harus menjaga baik-baik orang tua kita yang masih hidup, karena dia satu-satunya orang tua yang kamu miliki. Bukannya Mbak berkata buruk tentang ibu dan bapak, tetapi akan ada masanya kedua orang tua yang paling kita sayangi akan pergi, karena seluruh manusia yang ada di dunia ini tidak akan bisa hidup kekal dan abadi. Semuanya akan kembali ke hadapan Sang Pencipta bila sudah waktunya. Mbak harap semoga itu semua tidak terjadi." Laira berucap sambil mengelus pucuk kepala adiknya dengan pelan. "Iya Mbak, Lira akan selalu mengingat pesan Mbak. Lira akan selalu menjaga ibu dan bapak semampuku, sebagaimana mereka merawatku waktu kecil. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Suatu saat jika kamu sudah sukses, jangan lupain Mbak. Muliakan ibu dan bapak dengan prestasimu. Bahagiakanlah ibu dan bapak dengan kesuksesanmu. Mbak yakin, suatu saat nanti kamu bisa sukses dengan pencapaianmu." "Iya Mbak, pasti. Mbak Laira juga jangan pernah lupain Lira ya." "Iya Lira, sampai kapanpun Mbak tidak akan melupakan kamu. Sesuai janji Mbak, mungkin ini saatnya Mbak menampakkan wujudku sama ibu dan bapak. Apa Mbak sudah siap dengan semua itu?" Laira hanya mengangguk pelan saat ditanya oleh adiknya. "Ya sudah, jika Mbak sudah siap, mungkin sekarang saatnya Lira memberitahu sama ibu dan bapak tentang Mbak Laira. Lira akan menceritakan semua jika Mbak Laira ada di sini. Ayo Mbak, ikut Lira," ajak Lira sambil beranjak dari ranjangnya. Laira hanya mengangguk pelan mengiyakan ajakan adiknya sambil berjalan mengikuti Lira dari belakang. Lira berjalan menuju ruang tamu untuk menceritakan semua tentang rahasia mereka. Jika arwah kakaknya itu sampai saat ini menjadi arwah gentayangan. "Ayah mana Bu?" tanya Lira saat melihat ibunya yang tengah rebahan di sofa panjang ruang tamu, sambil berjalan mendekati ibunya. "Ayahmu ada di dapur Nak, mungkin lagi makan. Coba kamu panggil deh," sahut Bu Kofifa dengan santainya. "Ayah, ayah, ayah," ucap Lira sedikit berteriak memanggil ayahnya dari ruang tamu. "Ada apa Nak? Kenapa?" sahut Pak Radit dari arah dapur yang mendengar putrinya memanggilnya. "Ayah sini dulu bentar deh, Lira mau ngomong sesuatu." "Iya Nak, tunggu bentar." Terlihat Pak Radit berjalan dari arah dapur menuju ruang tamu. "Ada apa manggil ayah Nak? Kok sampai teriak-teriak gitu? Suaranya sampai kedengaran dari dapur," tanya Pak Radit pada putrinya.
Sebenarnya ada sesuatu yang ingin Lira sampaikan sama ibu dan ayah. Lira nampak grogi saat berbicara. Sesuatu apa, nak? Kayaknya penting banget. Coba kamu katakan sekarang, ucap Pak Radit. Itu ya, jadi gini. Sebenarnya selama ini arwah Mbak Laira masih belum tenang dan gentayangan menjadi arwah penasaran, ucap Lira. Sedangkan Laira hanya diam saja menyimak pembicaraan mereka. Apa? Laira gentayangan? Yang benar saja kamu, nak. Tahu dari mana kalau arwah mbakmu masih belum tenang? Pak Radit dan Bu Kofifa nampak sedikit terkejut saat mendengar perkataan putrinya itu. Iya ayah, beneran. Ngapain Lira bohong sama ibu dan ayah? Terus gimana, nak? Jadi selama ini arwah mbakmu ada di sekitar sini? Tanya Bu Kofifa pada putrinya. Iya ibu, bahkan hampir tiap hari arwah Mbak Laira berada di sini, sahut Lira. Kenapa kamu baru bilang sekarang tentang ini? Kok nggak dari dulu kalau sudah tahu jika arwah kakakmu masih belum tenang? Ucap Pak Radit pada Lira. Sebenarnya sudah lama, tapi Lira baru bisa bilang sama ayah sekarang karena sama Mbak Laira nggak boleh bilang ibu dan ayah tentang rahasia ini. Lira nampak terus terang pada kedua orang tuanya mengatakan semua tentang rahasia yang selama ini ia simpan. Oh iya, Mbak Laira ingin bertemu dengan ibu dan ayah. Mbak Laira rindu banget sama ayah dan ibu, ucap Lira. Jadi sekarang arwah kakakmu ada di sekitar sini? Tanya Pak Radit. Iya ayah, sekarang Mbak Laira bersama Lira. Seketika itu Laira langsung menampakkan wujud aslinya pada kedua orang tuanya. Ia nampak berdiri di belakang adiknya sambil tersenyum ke arah Bu Kofifa dan Pak Radit. Ya Allah Laira, ibu kangen banget sama kamu, nak, ucap Bu Kofifa sambil memeluk tubuh Laira dengan perasaan yang sangat bahagia. Pak Radit berjalan mendekati mereka. Ia juga merasa senang karena bisa bertemu kembali dengan Laira. Apa yang sebenarnya terjadi, nak? Kenapa kamu masih belum tenang seperti ini? Ucap Pak Radit yang bertanya pada Laira. Maafkan Laira, Pak. Laira masih belum bisa tenang sebelum dendamku terbalaskan. Para laki-laki laknat itu harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi, kamu gentayangan seperti ini hanya untuk balas dendam? Iya, Pak. Mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka harus merasakan penderitaan yang sama dengan apa yang aku rasakan. Lira berjalan mendekati mereka. Ia langsung memeluk kakaknya dengan rasa kesedihan yang mendalam karena sebentar lagi ia akan berpisah dengan kakaknya. Begitupun dengan Pak Radit, dia juga nampak memeluk Laira, melampiaskan rasa rindunya terhadap putrinya itu. Bu Kofifa dan Pak Radit merasa sangat senang karena mereka bisa bertemu lagi dengan putrinya yang telah berpulang ke hadapan Sang Pencipta. Mereka semua nampak larut dalam pelukan. Mungkin ini menjadi perpisahan kita. Laira berharap ibu dan bapak bisa mengikhlaskan kepergianku. Apa maksudmu, nak? Laira ingin kembali ke alam asliku, Pak. Karena tempat Laira bukan di sini lagi. Tujuanku di dunia ini telah selesai. Laira, jangan pergi, nak. Ibu mohon jangan tinggalin kita, nak. Maaf, Bu. Laira harus kembali. Dunia kita sudah berbeda. Laira tidak bisa di sini terus. Laira harus kembali ke alamku. Laira harap ibu bisa mengikhlaskan kepergian Laira. Tapi, nak, Bu Kofifa merasa sangat keberatan untuk melepas kepergian putrinya itu. Sudahlah, Bu. Biarkan Laira kembali ke alamnya dengan tenang. Jika itu memang keputusan terbaik untukmu, Bapak ikhlas, nak, jika kamu ingin kembali, ucap Pak Radit sambil menenangkan istrinya. Bu Kofifa nampak menangis. Ia merasa belum ikhlas melepas kepergian Laira. Ibu, Bapak, maafkan Laira kalau selama ini Laira punya salah sama ibu dan bapak. Iya, nak, Bapak juga minta maaf. Bapak belum bisa menjaga kamu dengan baik. Ini semua salah Bapak. Gara-gara Bapak, kamu jadi seperti ini, ucap Pak Radit. Dia merasa gagal menjadi ayah yang terbaik untuk kedua putrinya. Bapak gak boleh ngomong gitu. Bapak gak salah apa-apa kok. Ini semua bukan salah Bapak. Ini memang takdir Laira menjadi seperti ini. Laira, maafkan ibu, nak, jika selama ini ibu punya salah sama kamu.
ucap Bukoviva seraya terisak tangis. Ia tidak dapat membendung air matanya lagi. Ia langsung memeluk putrinya kembali dengan perasaan kesedihan yang mendalam. Enggak kok, ibu enggak ada salah apa-apa. Maafkan Laira juga ya bu, kalau Laira ada salah sama ibu. Keduanya kembali larut dalam pelukan. Laira nggak bisa lama-lama di sini. Laira harus pergi. Lira, ingat baik-baik pesan Mbak ya. Jaga ibu dan bapak baik-baik. Mbak pergi. Perlahan Laira melayang ke atas sambil melambaikan tangan. Mbak Laira, jangan pergi Mbak. Mbak Laira, ucap Lira sambil berlinang air mata. Perlahan lama-kelamaan sosok Laira menghilang dari hadapan mereka. Lira, sudah ya nak, biarkan mbakmu kembali ke alamnya dengan tenang. Paradit nambah berusaha menenangkan Lira yang larut dalam kesedihan. Tak ada sautan apapun dari Lira. Ia nampak terus menangis dan tidak bisa berkata apa-apa. Mau bagaimanapun kita harus bisa melepaskan kepergian Laira. Kita tidak bisa apa-apa jika itu merupakan keputusan yang terbaik untuk Laira. Yang harus kita lakukan saat ini, ikhlas dan sabar, ucap Paradit yang nampak menasihati keduanya. Keheningan kembali menyusup di antara mereka bertiga selama beberapa saat. Ketiganya larut dalam kesedihan. Perpisahan yang emosional, Lira nampak menangis terseduh-seduh, tak kuasa menahan kesedihannya. Suatu hal yang sangat ia takuti kini terjadi. Berpisah dengan sang kakak yang sangat ia sayang. Begitupun dengan Paradit dan Bukoviva. Mereka juga merasakan kesedihan yang sama saat Laira pergi meninggalkan mereka. Orang yang sangat ia sayangi kini telah pergi untuk selamanya dan tak akan pernah kembali. Setelah merasa lebih tenang, Lira berjalan ke arah kamarnya. Dia nampak duduk di tepi ranjang, tatapan matanya kosong menatap ke arah luar jendela. Apa yang selama ini aku takutkan telah terjadi sekarang. Mbak Laira telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Sampai kapanpun aku akan terus mengingat pesan Mbak Laira. Aku akan berusaha menjadi yang terbaik dan berguna bagi semua orang, ucap Lira sambil termenung di tepi ranjangnya. Ia merasa bangkit kembali untuk menjalani kehidupannya tanpa didampingi sosok sang kakak di sampingnya. Jika kedua orang tuaku bertaruh nyawa demi menjaga dan membesarkan aku, maka aku rela mati demi menjadi yang terbaik dan melindungi kedua orang tuaku. Aku berjanji sampai kapanpun aku akan selalu menjaga ibu dan bapak, memuliakan mereka, menyayangi mereka sebagaimana telah merawatku waktu kecil, ungkap Lira seorang diri. Lira jadi teringat dengan perkataan kakaknya dan bertekad melindungi kedua orang tuanya sebagaimana janjinya dengan sang kakak. Lira beranjak dari ranjangnya dan berjalan ke arah jendela yang ada di sampingnya. Ia nampak termenung di samping jendela sambil menatap ke arah luar. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Dendam Arwah Gadis Remaja yang Diperkosa. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.